وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت أرواح وبجائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Imam Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar Ustadz Marubah SPDI sebagai pembina Majelis Ta'lim, yang punya hajat dan acara yaitu Saudara Salman beserta istri Ibu Sri Lestari, yang kami hormati Kakanda Mualim Semin Haji, yang kami hormati Bapak RW 0014 Bapak Nur Hadi Sulistyo SEMM, Bapak Haji Rizki Hidayat, Bapak Dadang Ketua RT 008 Saudara Jamaluddin Kamanda Majelis Ta'lim Assalam, yaitu saudara kami Bapak Sailani, yang kami hormati Bapak Ahmad, yang saya hormati Abah Ibnu Imran, yang kami hormati Bang Oyong Al-Ansari, kesemuanya yang hadir maupun di depan rumah, anak-anak muda yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, dengan memanjatkan puji serta bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini dan detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat dan afiat yang luar biasa, yang kadang-kadang kita pada lupa. Jadi kalau udah beriman, berislam, berisan, ada nikmat yang paling mulia, namanya sehat walafiat. Karena kalau sehat afiat enak duduk begini, makan enak, makan buah-buahan enak, karena sehat. Coba lagi sakit, kepala puyeng, pahit, apalagi sakit gigi, kalau musim dingin begini, nah itu alhamdulillah semuanya, sehingga kita dapat memenuhi undangan dalam rangka mendoakan pertama almarhum, yaitu Bapak Sulaiman, yang kedua perempuan, kalau bahasa Arabnya almarhumataini, jadi kalau satu perempuan almarhum, almarhumah, kalau dua almarhumataini. Kalau pengen semuanya ngikut, laki perempuan disebut almarhumuna. Nah begitu kalau bahasa Arab, karena perempuan ikut siapa? Laki-laki, begitu bahasanya. Jadi almarhumun, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca mulai dari
kita baca tawasul, membaca surah Al-Quran, yaitu surah Yasin sebagai qalbul Quran, dan sebagai tahlil dan zikir. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya dijadikan radhah min riyadil jinan, dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga keluarga kita yang baca mendapatkan keayuban, kalau bahasa Arab baca amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu dari agama kita disebut ta'awan atau ta'awun. Di dalam kitab Al-Azkar li Imami Nawawi Ad-Dimishqi dikatakan, ketika kita satu mendoakan kepada yang lain emang perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian itu dalam kebaikan dan takwa, janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ai du'a'u li du'ain. Kita saling mendoakan satu yang lain. Sekarang menjadi permasalahan keyakinan kita. Jangan sampai keyakinan kita berubah. Harus tetap, harus mantap Pak Yunus. Di zamannya konsisten, pegang prinsip yang kuat bahwa antara orang hidup dan mati ada hubungannya. Dan orang yang mati bukan mati saja, tapi cuma dia pindah ke alam barzah atau alam kubur, dia hidup. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nak tahu dari mana? Kita dijelaskan dalam Al-Quran. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim wa hum la yashkurun. Jangan kau katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, bahkan dia hidup dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi walakin la tashkurun, kamu kagak menyadari, tidak mengetahui yang demikian itu. Kalau orang mati ya udah mati aja, dilupain, enggak pernah didoain. Ini permasalahan karena kurang pengetahuan seperti itu. Padahal kata Nabi di dalam hadis yang lain, laulal haya la halakatil amwat. Kalau seandainya kagak ada yang hidup mendoain, maka celakalah orang yang meninggal dunia, kata Nabi. Maka di dalam kitab Syekh Manaqib sama dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ma khuliqtu lil abadi wa inna ma tunkalu min darin ila darin fa ya habbadu naqlatu wa na'imu sarmadu. Begitu hadisnya. Sesungguhnya hanya kamu itu diciptakan oleh Allah untuk diberikan abadi. Jadi kita ini abadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu cuma pindah dari satu negeri ke negeri lain, dari tempat ke tempat yang lain. Udah nggak ada, udah merasakan kita pindah dari alam arwah di Lauhul Mahfuz, pindah ke alam rahim ibu, pindah lagi ke alam dunia. Karena di alam dunia kagak bako, nggak kekal kita. Kita ada ajalnya masing-masing. Ajal itu bukan berbicara masalah dia tua atau mudanya. Karena masing-masing ketika ruh kita ditetapkan oleh Allah umur 4 bulan, di situ ditiup ruh kita, ditentukan salah satu ada ajalnya. Jadi kalau orang mati jangan pakai heran, waduh mati kenapa? Kena corona. Dia mati kenapa? Itu mah cuma asbab likuli sayin sababa. Setiap sesuatu ada sebabnya.
Emang dasarnya udah apa namanya? Udah ajalnya, udah sampai. Bahkan ada ajal itu dikatakan al-ajal, al-maut lil ajal, mati karena ajal. Al-maut ya'ti baghtatan. Kadang-kadang mati datang itu kan mendadak. Waduh, sakit apa? Emang udah datang apanya tuh? Ajalnya. Yang penting kita kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kembali kita milik Allah. Sesungguhnya kita akan kembali kepada siapa? Allah nanti. Yang menjadi permasalahan ada hubungannya antara orang yang mati dengan meninggal, apalagi sebagai anak dengan kedua orang tua, termasuk birrul walidain kalau doakan. Maka sampai sahabat nanya Zaid al-Ansari, hal baqiya syai'un min barra ba'da wafatihi ya Rasulullah, apakah masih ada kebaikan saya berbuat bakti kepada orang tua padahal orang tua saya udah meninggal dunia? Mana ad-du'a'u lahuma, doakan kayak tadi itu. Nah kalau kayak tadi yang saya baca doa itu namanya saudara dengan saudara dengan saudara, asalkan dia beriman. Alladzina sabaquna bil iman, ada ikatan iman. Kalau orang tua aja dia anaknya kafir, orang tuanya beriman, kagak nyambung. Nggak nyambung itu. Atau sebaliknya, tadi sama bapaknya kafir, orang anaknya beriman, nggak nyambung. Kok saya sayang banget kalau bapak saya kafir, dia tahu kafir. Selain agama Islam kafir, Pak. Selain agama Islam apa namanya? Inna dina indallahi Islam. Agama yang diakui di sisi Allah cuma satu, Islam. Yang lain non Islam ya kafir semuanya. Mulia ayuhal. Jangan pakai dia kata-kata ini perhalus apa yang udah kafir. Nah, non muslim segala kafir kafir. Selain Islam apa? Kafir. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang nyari Islam kata Allah tidak akan diterima. Enggak nyambung agak. Wah, saya sayang banget sama bapak saya, tolong tahlil Ustaz. 3 hari sampai 3 hari. Lah kagak nyambung. Kagak apa? Nggak nyambung. Kenapa? Beda keimanan. Nah, Tuhannya beda. Tuhannya beda. Ada yang mengatakan semuanya agama sama di mata Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Kalau Tuhan kan banyak. Tuhan yang mana? Itu masih kalimat itu masih berandai-andai seperti itu. Jadi pertama doakan, ad-du'a'u lahuma kayak kita. Tidak doakan. Makanya beruntung kita jadi orang beriman. Kalau lagi kita tidur tuh subuh agak ke masjid, tidur kita didoain tuh. Mesapa? Majama yang berjamaah, astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyaykhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum. Padahal lagi dia ngorok. Padahal kalau dia beriman dapat itu. Dapat, Pak. Makanya beruntung. Makanya masuk surga itu nggak sendirian, Pak, rame-rame. Karena surga itu luasnya wasari ukil ardi, luas antara bumi dan langit. Bahkan lebih banyak lagi antara bumi dan langit. Kalau masuk surga kan kadang-kadang kan orang bener banget dia, gue dulu masuk surga, lu nggak masuk surga, kagak nggak begitu masuk surga mah. Bahkan yang buka kuncinya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan kayak tadi itu dengan saudara, apalagi orang tua. Wa istighfarul lahuma, istighfarkan doa. Saya katakan selama kuncinya kalau beriman la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masih dapat transfer, masih dapat kiriman doa. Makanya jangan bosan-bosan minta istighfar. Itu di dalam Syarah Ratibul Hada diterangkan. Orang baca Fatihah anak TK dia baca anak TK lah bahasanya anak kecil. Bapaknya preman, beriman, tapi dosanya lebih banyak dibanding apa?
amalnya ya disiksa dulu. Kalau kita pengen dua kayak malin juga langsung aja truk aja nggak pakai ada ya namanya dicuci dulu. Semua juga kalau umat ya dukun jangan setiap umatku kata Nabi masuk. Cuma permasalahan itu. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nih nyampe itu lagi apain? Lagi dibaca, lagi sekolah TK, baca Fatihah diajarin raditu billahi robban wa bil Islam. Digentrak itu, hai malaikat berhenti. Tuh anak bocah tuh bapaknya tuh, dia darah daging dia lagi baca, lu agak malu di anaknya. Ya berhenti tuh Pak, apalagi yang setiap hari didoain. Maka kita harus selalu aja optimis. Selama orang tua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu doa istighfarul lahum didoakan, nyambung Pak. Wa tasaddaqa lahum, dikasih sedekah. Niatin apa aja kebaikan bisa transfer pahala. Begitu loh. Saya semalam ngaji anak-anak tuh dalam kitab Kasifatu Suja. Seorang wali Allah namanya Muhammad Al-Mankandari. Dia pergi haji 33 kali. 33 kali. Kalau Nabi Adam pergi haji 40 kali, 40 tahun berarti kalau 33 kali dia pergi haji 33 tahun karena ibadah haji dilakukan tahun sekali. Tuh, begitu. Berarti 33 kali 33 tahun karena kewajiban ibadah haji seumur hidup itu 1 kali. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak jadi masalah. Sholat subuh aja berjamaah dapat pahala haji umroh. Apalagi di waktu Jumat sholat subuh atau juga kalau pagi Jumat datangnya duluan pulangnya belakangan itu dapat pahala apa? Haji dan umroh pahalanya. Yang ini kan agak dibalik itu anak saya kan jadinya. Itu dapat pahala dia pergi Muhammad al. Yang apa? Disedekahkan. Pertama kewajiban upah dulu. Yang satu, yang dua saya hadiahkan orang tua saya. Itu kan transfer pahala. Berarti orang tuanya nggak sempat pergi apa tuh? Haji. Yang ketiga untuk ibu saya. Yang ketiga, yang ke-30 saya hadiahin. Tuh begitu. Kepada yang hadir di Arafah, kalau yang agak dapat makbul, wah Allah Subhanahu wa Ta'ala marah tuh ngomongan wali. Hei, kamu ngomong sembarangan aja. Begitu. Ini Arafah dibuat sebelum 100 tahun diciptakan ini Arafah, udah ada garansi dari siapa-siapa yang masuk di situ pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk tempat mustajabah. Oh, jadi di situ ada wali itu yang bisa transfer, kita bisa transfer. Tapi juga bisa transfer dosa. Transfer dosa. Misalnya saya diomongin aja Ustaz. Diomong pahala dia saya ambil. Dosa saya diapain? Dia bagi dia. Asalkan kita jangan apa? Jangan balas. Oh, enak itu itu. Entar dia publis. Nah, mana para salat saya ya? Para puasa saya, puasa ngaji saya habis tuh ngomongin orang, digibahin, nauzubillah min. Makanya jangan sembarang ngomong. Ini mau ngonten orang mulu. Ngonten diri agak dikonten dia begini deh. Jangan, mendingan uskut diam. Emang enak kalau pahala kita diambil, dosa dia ditarik ke kita, nauzubillah min. Jadi ada transfer amal, sedekah, niatin semuanya, setiap kebaikan, hatta yang terkecil. Terus seperti itu. Ini membuktikan bahwa ada hubungannya orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia. Ada buktinya lagi yang kita jelas itu Pak. Ketika mayit itu dimandikan, dikafani, lalu disolatkan. Kalau disolatkan mayit mati apa hidup tuh? Mati. Kita solatin tuh kan 4 kali takbir tuh. Kita bacain apa ya, takbir pertama kita bacain apa dia tuh? Al-Fatihah. Nyambung nggak itu? Yang kan ada orang katanya nggak nyambung lah. Kayak itu kalau kagak nyambung mau jadi Fatihah jadi sembahyang udah jadi kubur. Mendem. Ada yang mungkin kan orang kayak gua baca Fatihah ada itu jelas Tengku Wisnu itu ngomong begitu orang kalau baca Fatihah kata kagak nyambung lah. Lu nyembayangin jenazah aja baca apa? Kadang-kadang tuh seperti itu. Takbir kedua dibacain apa? Salawat. Takbir ketiga dibacain doa untuk dia aja, untuk si mayit aja. Kalau takbir yang keempat untuk si mayit, untuk kita.
Itu begitu, masih ada hubungan. Nah, dia bisa ngasih pahala, kita juga ngasih apa? Orang berdoa kan pahala. Kata Nabi di kata hadis, doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ini harus kita yakini Pak, nyampe. Kita baca Quran, kita hadiahin orang tua, kita hadiahkan guru kita hadiahkan teman kita hadiahkan anak kita yang masih hidup. Apa yang udah mati kasih bacaan Fatihah, hadiahkan. Nyampe, doakan. Ini keyakinan ini harus kita pegang. Mana lagi yang nyampe? Au ilmu yang tafa'u bi, tadi sedekah, apalagi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tentu kita nuntut ilmu dulu, baru nuntut ilmu, baru punya ilmu. Yang ketiga, punya anak yang soleh. Awaladin salihin yad'ulah, maka beruntung. Makanya anak bukan disuruh pintar Pak, disuruh apa? Suruh benar, soleh itu artinya benar. Gitu. Kalau pintar mintarin orang mulu. Iya, itu. Pak Yunus kan mintarin orang mulu. Jadi suruh benar anak kita. Maka disebut soleh dulu, baru yad'ulah. Awaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoain. Itu namanya investasi itu, dunia akhirat. Maka didik anak kita supaya bisa ngangkat tangan doain kita. Kan repot, kita capek-capek, anak kagak tahu urusan, kalau bahasa Betawi kagak tahu diri. Tuh begitu. Kalau dia doakan luar biasa. Nikmatnya nanti di Raudhah min Riyadil Jannah. Ini yang penting, karena nih di zaman sekarang luar biasa Pak. Kita nih peta dunia Islam di Indonesia sekarang ini kekuatan yang luar biasa Pak. Kagak pernah kita ini diaduk-aduk bisa jadi kacau Indonesia. Nggak ada yang mampu Pak Indonesia. Karena udah dibuktikan kita tuh dijajah sama Belanda, dalam sejarah disepakati oleh sejarah itu 350 tahun. Berapa keturunan itu Pak kalau 350 tahun? Berapa keturunan? Berapa Pak Haji? 7. Iya. 7 keturunan dijajah 350 tahun, 3,5 abad. Dan mulai tahun 1552 sama Belanda, Portugis, Spanyol sempat juga masuk, Inggris sempat juga masuk, Jepang sempat masuk 3,5 tahun. Tapi yang paling lama Belanda. Itu Belanda jajahnya kejam banget Pak, sampai pelana kakinya kuda Pangeran Diponegoro adanya di mana tuh? Belanda. Sampai tongkatnya dibawa ke Belanda, sampai tempat duduknya dibawa ke Belanda. Bayangin Pak, makanya banyak kitab-kitab ulama kita, manuskrip kita itu dibawa ke Belanda. Itu Siti Jenar itu ada ilmunya. Ketika dosen saya neliti, adanya di mana? Di Belanda. Semuanya diperes Pak kekayaannya. Tapi ingat, mereka itu selain menjajah, dia gold, nyari emas, glory, uang, mencari apa? Glory, mencari menyebarkan agama. Menyebarkan agama itu Kristen masuk Indonesia disebarin sama siapa? Belanda. Ingat, tapi umat Islam nggak bisa berubah kekuatannya walaupun dijajah dengan fisik. Sampai 2 tokoh orang Belanda belajar agama Pak. Nggak tanggung-tanggung dia ganti namanya, siapa? Hendrik Herganje sama Van der Plas. Dia minta ampun itu, kagak bisa rakyat Aceh dijajah sama rakyat Banten. Van der Plas dia belajar kamu kapan ganti namanya Abdul Ghaffar. Sampai belajar ke Imam Nawawi Al-Bantani karena dia ngajar di Masjidil Haram sana, Sayyidul Ulama Hijaz. Untuk apa dia belajar agama? Bukan nyebarin agama, untuk ngaduk-ngaduk agama. Dibiayai sama pemerintah London VOC pada waktu itu. Nggak bisa. Makanya kagak ada rumusannya biar orang Betawi katanya dia kagak sembahyang bisa masuk Kristen. Kagak ada orang Betawi masuk Kristen. Ada sih orang Betawi masuk Kristen, kagak ada. Walaupun dikasih supermi diambil aja superminya. Berasa ngapain? Walaupun kagak sembahyang. Nggak bisa. Itu udah buktinya sekarang Pak pengen diaduk-aduk. Kalau yang lain berhasil, yang lain tuh berhasil. Cuma beberapa negara yang kagak berhasil diaduk-aduk.
biar ada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Irak diaduk-aduk Pak sampai sekarang. Damaskus diaduk-aduk, padahal dalam kitab Rawi dikatakan mauliduhu bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. So, kekuatan Islam di mana? Di Damaskus, Syria, tapi diaduk-aduk sampai sekarang Pak. Di Libya, di Yaman, tapi di Indonesia. Maka salah satu proyek ini di Indonesia. Ingat Pak, kita mayoritas 80% akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Nih salah satu kegiatan yang begini. Kalau kita udah lagi gak ngaji, antara guru dengan murid dipisahkan, antara jamaah dengan majlis taklimnya, antara masjid dan mushola dipisahkan, gampang Pak. Karena guru-guru di sini sanadnya mutasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nyampe guru-guru kita. Nur Ali, kalau lihat usud-usudnya itu, kalau saya sering belajar baca sejarahnya, supaya itu ketanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak Abdullah Syafi'i, Mama Ajengan semuanya. Makanya ilmunya berkah, anak muridnya. Ini harus menjadi perhatian kita, enggak bisa. Maka ada 5 kekuatan nih sedang mengaduk-ngaduk negara kita nih. Pengen disuriakan, kalau perlu kayak diirakan, tapi ada hukum yang ternyata nggak tertulis. Karena apa? Negara kita ini tempatnya wali Allah. Sudah negara Baladul Mesir itu namanya Biladul Anbiya wal Aulia. Itu paling banyaknya aulia itu di Mesir Pak. Di mana Pak? Di Mesir. Yang kedua di Indonesia Pak. Wali paling banyak di Indonesia. Maka apa warganya habaib yang agak ada di Indonesia? Dari Al-Haddan, Al-Atos, Al-Segaf, Ba'abud, apalagi Bin Smith, Al-Hadid. Nah, semuanya ada habaib nyampur. Makanya bagi kami diadu domba karena antara habaib dengan ulama. Padahal kalau di pesantren saya itu kagak bisa dipisahkan antara habaib dan ulama. Kenapa? Guru saya Mama Ajilan Masuro, dari saya ke guru, dari anaknya itu kuburannya mana? Berdampingan satu yang lain. Padahal meninggalnya muridnya dulu Mama Ajilan Masuro. Tapi Habib Syekh bin Salim, cucunya dari Sahibul Ratib Al-Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dia udah wasiat anak-anaknya kalau dia meninggal nanti itu dikuburkan dibalikan ke Yaman. Begitu. Tapi nggak mau, dia pengen dikubur di samping muridnya. Itu persamaan dengan. Jadi ada 5 macam. Yang pertama nih, pengen ngaduk-ngaduk Pak supaya tahu. Pertama Wahabi. Saya dialog kemarin, ada tokoh ulama datang ke rumah saya, tingkat nasional, punya jabatan luar biasa. Saya nggak sebutin orang ya, dan kita kabur lagi. Tolong Ustadz pertahanin kalau kita ingin berkah di kampung kita ahli sunnah wal jamaah yang udah berjalan. Jangan masuk Wahabi Ustadz. Kalau cirinya mana Ustadz? Kalau tanahnya cingkrang Ustadz. Tahu cingkrang? Iya, ada di atas apa nih? Kalau sembahyang di sini Ustadz nih dia taruhnya. Kalau dia dirinya bukan bisibron. Nah, bukan kalau kita kan bisibron. Dia begini berdirinya. Nah itu fisiknya sampai dia angkat. Kalau seperti bukan begini, dia begini. Kalau ngurusin barisan bukan nyari pundak. Kalau kita kan pundak. Dia cari kelingking sama kelingking, diaduk, geli. Karena sujudnya kata ngikutin sahabat, dia punya sujud jidatnya apa nih? Hitam. Padahal Rasulullah nggak punya sujud itu, para sahabat kagak ada. Nah sengiat itu kayak Abdullah Syafi'i, kayak Nur Ali kan seketinggiat. Guru kita lah kagak ada yang hitam, tapi asari sujud yang luar biasa. Kagak ada guru kita. Kayak Haji Ahmad Jaya di Muhajir dah, Mualim Sayadi yang banyak aroma, kayak Abdullah Syafi'i masih ingat. Ada jidat kan dia? Pesantren besar. Berjuang ke pahlawan nasional Bekasi, kayak Nur Ali ada jidatnya setengah satu. Ada jidatnya itu dia. Tuh begitu. Nah kalau begini dia apa? Mentakfirin. Tuh bid'ah tahlil.
Kalau bid'ah itu sesat. Kalau sesat masuk neraka. Pekuburan musyrik. Ngambil tabaruk, kagak ada ngambil tabaruk menurut ulama soleh. Musyrik berarti kafir. Kafir itu Wahabi. Hati-hati. Kalau kita mungkin nggak kena nih, tapi kita nerima anak kita. Karena dia sisinya doktrin. Kalau udah masuk media, lampu dimatiin, pintu tutup, gelap-gelap ngajarinnya. Terang aja nggak bisa. Bentar anak kita dari pagi jam 9 sampai jam 9 lagi ketemu, baru dia keluar. Dia apa yang didoktrin. Bukan bicara otak ilmu, tapi doktrinan. Keluar anak kita nyalain orang tua, nggak sepaham dengan orang tua, nggak sepaham dengan lingkungannya. Yang nggak punya adab, nggak jikit, dia kubalak aja. Wahabi, hati-hati Wahabi. Dedengkotnya Wahabi itu Arab Saudi. Tuh, dulu Pangeran Saud itu ngerebut Syekh Syarif Hussein, dibantu sama Inggris. Ulamanya Abdul Wahab Wahabi. Nah itu salahnya Saud itu kagak ditemenin dulu. Ulama ahli sunnah bagaimana nemenin orang temen Inggris. Maka kekuatan dari Inggris sampai sekarang Amerika Inggris. Enggak ada tajimnya dengan habaib, apalagi dengan habaib, dengan ulama kagak ada sama dia. Makanya kagak ada sentangan sama dia. Kata dia mah syirik. Ya udah salaman begini. Kesian tuh anak-anak kita kalau yang belajar ke sana, kalau dia akidahnya enggak kuat. Jadi Wahabi. Ya. Yang kedua, tantangan kita ini liberal sekarang. Jadi anak-anak didik kita yang kagak punya fondasi keilmuan agama. Makanya Pak, minimal anak tuh 9 tahun dididik agama, punya pegangan, punya fondasi. Kalau kita nggak punya fondasi, bablas itu anak kita. Itu yang paham liberal. Yang sekarang itu apa? Liberal itu kebebasan, tanpa kaidah, tanpa patokan, tanpa kaidah-kaidah dalam beragama. Kan repot, hancur agama. Ini contoh kecil aja begini Pak. Kita baca Quran, kalau baca Quran ada kaidahnya Pak, ada adabnya. Pertama punya adab dah baca Quran. Al-Qurannya jangan taruh di kaki, harus diginian nih, direkar. Baca Al-Qurannya pakai hood, kalau bisa pakai pengadap kaki, tutup aurat. Itu kan adab namanya. Terus bacanya pakai kaidah, kalau nggak kaidah hancur. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Harusnya yang panjang jadi panjangin, yang pendek makhrajul hurufnya harus benar. Coba kalau baca ilmu tajwid, kira-kira apa? Berantakan, hancur baca Quran. Itu sedikit belum ilmu yang lain. Enggak, mereka itu kagak ada patokan-patokan begitu disiplin ilmunya. Kalau kita baca Quran aja nggak pakai tajwid bisa berantakan, artinya baca yang kedengar apalagi yang lain. Ini yang sekarang lagi rame itu namanya Buya Kiai Haji Dr. Profesor Syakur Yasin MA. Gelarnya luar biasa Pak. Gelarnya luar biasa. Sekolahnya di Mesir, Kairo. Dari Kairo ke Tunisia. Cuma akhirnya ngambil doktornya di London. Di London di mana London? Inggris. S1-nya di Mesir, S2-nya di Tunisia. Terakhirnya doktornya di mana? London. Kalau London itu negaranya negara Inggris. Nah itu. Ini pernyataannya, mereka itu nggak punya patokan kaidah keimanan, kedisiplinan ilmu dan adab. Itu kalau orang baca tafsir ada kaidah tafsirnya, ada ilmu nahwunya, ada sorobnya, dia kagak mau pegang begitu. Bahasanya nggak punya adab. Nabi Muhammad nanti kata kawin memberondong, Siti Khadijah kawin memberondong, pantas nggak gitu? Nggak pantas dilibatkan gitu. Siti Khadijah, ibu-ibu, emak-emak kawin memberondong. Umur 40 tahun, Nabi Muhammad 25. Kira kita pantas ngomong begitu? Pantas nggak? Dari kurang apa tuh begitu? Ada. Ya. Dibilang apa? Siti Khadijah agamanya Nasrani, Islam itu aliran daripada agama Nasrani Kristen. Dari dulu juga Islam agama yang bukan ikut ke Nasrani. Agama sebelum orang itu Khadijah, Naufal bin Naufal, agama Hanif, agama lurus tapi ngikutin Nabi Ibrahim alaihi
Dia bilang agama sekte dari Kristen Islam itu yang paling parah Pak, yang ketiga nih, agama Islam kagak sempurna, harus disempurnakan, setiap tantangan harus beda dengan akal. Padahal Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu di Padang Arafah, ayat 3 surah Al-Ma'idah, itu menyatakan sempurna agama kita, kagak ada lagi, bahkan dijamin kekekalannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku sempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmat kalian, aku ridhokan Islam sebagai agama kamu. Dan ayat ma faradna fil kitab min syai', tidak ada sesuatu yang alfa di dalam Al-Quran. Itu baru Al-Qurannya, belum hadisnya. Dibilang agak sempurna, harus disempurnakan, harus ikutan perkembangan zaman. Bukan Quran ngikutin zaman, zaman ngikutin apa? Al-Quran. Jangan kita Quran ngikutin kita ngikutin apa? Quran. Kan mudah kebenarnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini kesian Pak, kalau kata anak kita nggak punya akidah nanti ngikut. Ngerti kesian nih, ini liberal luar biasa. Yang paling parah Pak, la ilaha illallah itu dibilang kalimat persatuan, bukan kalimat tauhid. Dia ngeluarin hadis, orang pintar belajar, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk. Di akhir kalimatnya dia bilang apa? Lah katanya kalimat la ilaha illallah kayak film Barbie, kayak film Aladin masuk surga, dengan omongannya bisa masuk surga. Maksudnya pengalamannya apa? Orang ketika ucap la ilaha illallah diamalin antara keimanan dengan 3 laku sehari-hari. Dibilang apa? Kalimat itu bisa masuk surga katanya. Kayak masa orang masuk surga dengan omongan doang? Enak apa? Itu namanya kayak film Barbie, film Aladin. Asal ditiup, wah gitu. Kan dia dianggap bakal main Pak. Ceramahnya di mana? Itu di Mabes Polri Pak. Ceramahnya di depan polisi dengan moderasi. Kita ini pengen disamain, lebih ada agama, ada misi-misi tertentu Pak. Soalnya Pak, kalau keyakinan udah berubah, nggak bisa berpijak lagi, nggak bisa ada kekuatan Pak. Orang kalau keyakinan lemah kagak bisa untuk menggapai sesuatu, apalagi yang namanya beragama. Maka dzalikal kitabula la raiba fi. Kalau kita udah beriman, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Padahal kita baca la ilaha itu kan hadis Rasulullah. Man qala la ilaha illallah wa maddahu khadamat lahu arba'atu alafin janbin minal kabair. Orang yang baca la ilaha illallah, pajangin la ilaha illallah, kayak kita talqin tuh ya, habis ngaji dipajang-pajang begitu, bisa khadamat, bisa menghapus borogobokan arba'atu alafin, dosa-dosa minal kabair, termasuk dosa besar. Bagaimana kalau yang ngucapin nggak ada batal akhlinya, min akhli wajiranihi, dan tetangganya. Makanya saya jangan makin diomelin kalau wiridan, kalau waktunya sekarang jam 5. Ustaz, wah Muhammad wiridan, lu kagak tahu hadisnya sih. Kalau lu tidur, keluarga ahlinya dapat apa tuh? Agak berlihat tuh di dalam kitab Bukhari atau kitab Tarjul Kaul. Makanya bersyukur Pak kalau ada ustaz. Dan kolbar lah kagak jadi itu datang tuh. Musibah ya kan gara-gara ustaz. Mau ustaz kan benci banget. Enggak gila iya. Ada yang begitu kan diomongin mulu kan. Agak orang. Jadi tentang liberal masih banyak lagi sebenarnya ya. Orang ngobrol itu Ade Armando lagi, Abu Janda. Makanya kena polisi dia mah kagak kena polisi kan emang. Dia mah ngomong politik jadinya, nah kagak pernah kena polisi itu. Wallahu a'lam, tanya Pak RW, kenapa Pak RW dia kagak kena polisi itu? Malu begitu. Tanya Pak RW tahu dah dia. Nah itu. Ini kita ngeri akidah, terutama kalau kita insya Allah enggak istiqomah ya. Amin. Tapi anak-anak kita ini jangan sampai nanti Pak, kalau beginilah Indonesia kagak ada umat Islamnya.
Kalau nggak istiqomah begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaji. Makanya kalau berguru salah satunya mau tahsil, Pak. Nyambung, Pak, pakai guru, jangan sembarangan ngambil guru. Itu walaupun dia profesor dokter, kalau agak nyambung ilmunya enggak jadi berkah gitu sebetulnya. Ngaji Quran juga begitu, talaki. Maksud talaki itu diajari sama guru kayak Ustaz Nurullah, ajari Iqra, ajar apa itu talaki namanya, Pak. Bersambung itu namanya. Nah, makanya pengen dianuin sekarang, pengen hilangin itu orang liberal. Udah sekarang mah belajar pakai online. Kalau baca Quran pakai online, gimana tanya saya di mana aja kalau ngajar aku pakai pantau kayak online. Udah bah, aku berusaha olok. Iya tuh, iya kan anak murid kita apa semuanya bukan orang elit, bukan kelas menengah atas, kita kan orang ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Iya, gitu kadang-kadang hati-hati juga pada misi juga. Nah itu yang kedua tuh ya, kedua. Yang ketiga komunis, Pak. Hati-hati. Komunis tahun 50 berapa tuh di Madiun? 48 ya, Musa ya pimpinannya. Diam-diam Pak masih bergerak. Tahun 63 kuat pasukannya tuh, 65 ya. Gestapo 65 ya. Nggak banyak lagi tuh, hampir aja diubah. Allah Garido. Ujung-ujungnya Allah Pak hakikatnya. Walaupun dia punya kekuatan luar biasa. Nah kalau orang bisa bunuh jenderal, jenderal dibunuh. Iya, emang sekarang lah Indonesia rekornya jenderal dibunuh juga tuh di Papua. Kalau misalnya kayak Inggris sudah mau di bom atom itu, malah marah lah dulu aja itu Malawi lagi pas dibunuh peristiwa 10 November itu kan gara-gara jenderalnya dibunuh sama santri itu. 10 November habis di bom atom, pas dihajarin semuanya. Begitu. Kalau kita berdiam-diam aja, jenderal. Diputar balik katanya, emang udah komunis yang salah katanya dia. Minta maaf negara lagi mana emang dia. Yang komunis tanya aja yang tinggal tahun 65 tuh. Saya enggak, umur saya enggak segini enggak tahu tuh. Malam Senin kali udah ada 65 ya. Nah itu yang tahu sejarahnya. Itu maka udah ingat ya. Nah itu seperti itu. Komunis hati-hati, Pak. Hati-hati komunis. Itu kan diusut-usut akibatnya tuh yang para raja di Jakarta yang marah-marah sampai disebarin ke media Prancis. Pas diusut itu ternyata orangnya nggak percaya sama Tuhan, ateisme. Kalau orang nggak percaya sama Tuhan siapa? Komunis. Ujung-ujungnya disangka kenapa? Ya dari dulu Betawi itu memang mendirikan kan Fatahillah yang mendirikan wali Jakarta. Makanya Jakarta kagak bisa diubah-ubah. Orang kata pada sih nanti akan Jakarta kebanjiran, ini sekarang juga Ancol akan kebanjiran. Nggak bisa Pak Jakarta. Ditongkorin sama wali. Di sebelah sono utara ada Mbak Brio, sebelah barat sini ada Habib Kunjung, ada sebelah sono ada Habib Kusir, di tengah-tengahnya ada Habib Ali. Jangan dianggap mati Pak dia. Itu menjadi wali. Makanya maaf nih ya, semua bahasa kaca. Kayak Patra Jaya dengan Kuala Lumpur, yang ramai siapa? Kuala Lumpur dibanding Patra. Iya. Ngambil pengalaman. Ini orang ada mesenin, siapa yang mesenin? Nah udah ketahuan besok kalau wali kota baru, gubernurnya langsung diangkat kagak di Jakarta. Siapa namanya? Ahok. Iya kalau kagak jadi, kalau dia langsung udah direncanakan, jadi langsung jadi apa? Gubernurnya di mana? Kalimantan. Di Kalimantan sono yang jadi ibu kota baru. Itu udah tahu misinya. Soalnya Anies nggak reklamasi langsung diapain? Diberhentiin triliunan itu. Itu masalah siapa di belakang itu? Kalau Cina apa Pak? Yang keempat Nasrani dengan Yahudi Pak. Itu emang udah pasti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub kata Nabi al-yahud. Jadi geser, enggak senang dia pakai cara apa juga. Walaqdallin an-nasrani. Tapi walaupun begitu kita tetap toleransi, jangan kita mulain. Nah, seperti itu. Itu udah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Pak. Mudah-mudahan kita sehat, bisa didik anak kita. Jangan sampai macam-macam. Ini kalau begini aja, kalau seandainya bapak ngaji lain kagak begini, kagak mau tahlil Pak. Dia diundang juga, apalagi mau tahlil, ngeluarin kuah aja bapaknya meninggal kagak berani. Ngeluarin air katanya, bilang hormatin tamu kagak berani, hormatin haram. Begitu nah. Begitulah bapak-bapak, mudah-mudahan lama banget ini saya ceramah ya.
Sampai setengah 10, 1 jam nggak pas astagfirullahaladzim. Iya, biasanya 30 menit saya tanya mualim itu, kalau jalan nggak panjang, saya 40 menit ini, maaf ya. Ya itulah itu, maaf semuanya ini. Sabarullah yang maaf panjang ke setengah 10. Ya mari sama-sama kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumun dan yang berterusi yang meninggal di sini ditulis dalam kertas, semoga diampunkan dosanya, diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan raudhah minal kita yang masih hidup berikan sehat walafiat, panjang umur tetap iman dan ihsan, mudahkan urusan kita, rezeki kita yang mudah, yang jauh bisa menjadi dekat, yang sulit menjadi gampang, yang macet menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipelihara, keluarga kita dipelihara, anak-anak kita dipelihara, keluarga kita, kampung kita aman dan sejahtera. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.